Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang XPath dan kali ini kita akan membahas tentang fungsi substring. Sebelum kita membahas ke pokok pembahasan, kita akan menjelaskan beberapa fungsi yang sering kita gunakan di dalam XPath, terutama untuk fungsi substring. Yang pertama adalah string length, ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang ada di dalam sebuah elemen ataupun dalam sebuah teks. Kemudian di sini ada translate. Translate ini digunakan untuk mereplace karakter di dalam string. Jadi sintaksnya adalah translate. Kemudian di sini adalah teks secara keseluruhan. Kemudian ini kita cari apa? Semisal kita mencari huruf A, kemudian di sini kita replace dengan apa? Semisal huruf A, kemudian kita replace dengan huruf O, maka nanti teksnya semua huruf A akan berubah menjadi huruf O. Kemudian di sini ada normalize space. Ini digunakan untuk menghilangkan spasi awal dan juga untuk menghilangkan spasi di akhir. Oke teman-teman semuanya, selain kita membahas tentang substring, dalam section ini kita juga akan membahas beberapa fungsi yang hampir mirip dengan substring. Oke, apa saja fungsinya nanti kita bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi substring. Fungsi substring ini mengembalikan bagian dari string. Bagian dimulai dari offset hingga panjang yang disediakan. Untuk menggunakan fungsi substring, kita membutuhkan 3 masukan, yaitu konten, kemudian start index, kemudian yang ketiga adalah jumlah karakter yang dikehendaki. Oke teman-teman semuanya, ini adalah sintak untuk menuliskan fungsi substring. Pertama-tama kita masukkan seluruh teksnya, kemudian di sini adalah offset. Offset ini adalah kita mau diawali dari karakter keberapa. Semisal karakter pertama, kedua atau ketiga, itu kita bisa set di sini. Kemudian length ini adalah berapa karakter yang akan kita butuhkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika rekan-rekan masih bingung, nanti kita bahas atau kita demokan praktek langsung menggunakan Chrome. Oke, contohnya seperti ini teman-teman semuanya. Di sini saya memiliki 3 tag H1 ya. Pertama adalah example domain, kemudian yang kedua adalah example web, kemudian yang ketiga adalah example blog. Jadi kita memiliki 3 tag H1. Oke, di sini kita akan menargetkan elemen yang memiliki akhiran domain. Jadi yang kita targetkan adalah pada line 1 ini yang akhirannya domain. Sehingga kita akan mencoba untuk mencari alternatif bagi n-width. Yang video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa n-width ini hanya berjalan di XPath versi 2.0. Jadi untuk browser ini tidak mendukung untuk n-width. Dan sekarang akan kita praktekkan menggunakan substring yang fungsinya sama dengan n-width. Oke teman-teman semuanya, jika kita ingin menargetkan yang line 1 ini, maka kita bisa menggunakan sintaks seperti ini ya. Oke, di sini kita targetkan tagnya adalah H1, kemudian di sini kita gunakan fungsi substring. Ingat, fungsi substring membutuhkan 3 masukan. Yang pertama adalah teks secara umum, kemudian offsetnya, berarti ini dimulai dari mana, kemudian yang terakhir adalah jumlah teks yang dibutuhkan. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, inputan ini berasal dari teks. Jika teks, maka yang diambil adalah example domain. Kemudian di sini dimulai dari indeks ke-9. Coba kita cek ya. Kita cek dari indeks 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi indeks 9 adalah D. Oke ya, D. Kemudian 6 huruf. 6 huruf berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dimulai dari indeks 9, 6 huruf, maka tulisannya adalah domain. Jadi rekan-rekan semuanya, jika kita ingin menargetkan line 1 ini, maka kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Substring, teks, dimulai dari indeks ke-9, berjumlah 6 karakter, sama dengan domain. Oke, jadi substring ini nilainya domain, maka otomatis kita akan menargetkan line 1. Teman-teman semuanya, angka 9 ini bisa kita ubah dengan string length min 5. Jadi daripada kita manual menghitung mulai dari mana, kita bisa menghitungnya seperti ini ya. Jadi string length ini merupakan jumlah karakter dari example domain. Kemudian dikurangi 5, kemudian mundur 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dimulai dari D, kemudian berjumlah 6 karakter sama dengan domain. Jadi angka 9 ini agar dinamis, kita bisa menggunakan string length, kemudian jumlah karakter yang diinginkan dikurangi 1. Teman-teman semuanya, selain kita bisa mempraktekkan n-width dengan substring, kita juga bisa mempraktekkan start-width dengan substring. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, di sini ada button ID-nya login XYG212. Asumsikan bahwa setelah login ini merupakan random ID. Jadi kita harus menggunakan XPath dan kita bisa menggunakan substring untuk menargetkan elemen ini.
Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Button, kemudian kita gunakan substring. Kemudian kalau yang tadi yang kita targetkan teks, kalau yang di sini yang kita targetkan adalah ID. Jika kita gunakan ID, maka nilai dari ID ini merupakan login XYG212. Kemudian karena kita akan menggunakan start with, maka dimulai dari indeks 1. Kemudian berjumlah 5. Karena teks login ini jumlahnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter, jadi kita bisa gunakan mulai dari 1, kemudian berjumlah 5 karakter. Oke, itu untuk substring. Sekarang akan kita kenalkan fungsi baru yaitu substring after. Untuk substring after, ini kita membutuhkan 2 masukan. Oke, contohnya seperti ini ya. Semisal kita punya elemen, example domain, example web, kemudian example block. Ketika kita ingin menargetkan line 1, maka kita bisa menggunakan substring after. Oke, di sini ya. Tagnya H1, kemudian kita gunakan substring after, dan yang kita targetkan adalah teks. Jadi ini teksnya ini nilainya adalah example domain, ataupun example web, ataupun example block. Jadi kita mencari setelah example adalah domain. Ingat ya, setelah example, kemudian ini ada spasi sama dengan domain. Jadi dari sekian elemen ini yang memiliki example, kemudian setelah itu adalah domain, maka baris nomor 1 lah yang cocok. Jadi rumus ini bisa menargetkan line 1. Oke, kemudian saya akan memperkenalkan lagi fungsi baru yaitu substring before. Ini sama seperti substring after, tapi ini kebalikannya. Kalau substring after ini sesudahnya, kalau substring before ini sebelumnya. Jadi semisal seperti ini rekan-rekan semuanya, ketika kita punya elemen seperti ini ya, button, ID-nya X123, kemudian min button, kemudian yang kedua ada X135 min button. Ketika kita ingin menargetkan login, maka kita bisa menggunakan rumus dengan menggunakan substring before. Di sini kita tuliskan nama tagnya, kemudian substring before, kemudian yang kita targetkan adalah ID-nya. Jadi ID-nya ini ya, ada X123, kemudian ada X135. Kemudian substring before-nya, jadi karakter sebelum button ini X123. Teman-teman bisa melihat ya, sebelum main button ada tulisan X123. Tentunya yang cocok adalah pada line 1. Oke, itu penggunaan substring before. Sekarang saya demokan langsung ke dalam Chrome. Di sini saya akan membuka example.org, kemudian kita inspect elemen ya. Kita akan mencoba untuk mendapatkan sebuah elemen. Di sini saya akan menargetkan H1 yang teksnya adalah example domain. Oke, kita Ctrl F. Kemudian kita gunakan di sini double slash, kemudian saya tuliskan tagnya A1. Kemudian di sini kita gunakan kurung kotak. Kita akan menggunakan substring. Oke, substring. Kemudian kita gunakan kurung. Kemudian yang kita targetkan adalah teksnya, karena di dalam H1 ini kita tidak memiliki atribut apapun, yang bisa kita gunakan hanyalah teksnya. Oke, sekarang kita kasih koma, kemudian kita akan coba untuk dimulai dari offset pertama, kemudian berjumlah 6, sama dengan example. Oke, seperti ini ya. Oke, kita cocokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ada 7 karakter. Jadi ini kita tuliskan 7. Oke, maka rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini dengan target ini, dengan substring ini, kita berhasil untuk mendapatkan elemen H1 yang teksnya dimulai dari 1 berjumlah 7, tulisannya adalah example. Oke, seperti itu ya. Sekarang akan kita coba jika kita menargetkan akhirannya. Jadi di sini kita gunakan domain. Oke, domain ini berapa karakter ya? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berjumlah 6, kemudian D ini memiliki indeks berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, D ini memiliki indeks 9, maka rekan-rekan bisa melihat ya, dengan kode ini kita berhasil menargetkan tag H1. Kemudian seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa angka 9 ini agar dinamis bisa kita gunakan substring length. Substring, kemudian length. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita kurangi 5. Maaf, bukan substring ya, string length. Oke, tulisannya kita betulkan length seperti ini. Maka rekan-rekan bisa melihat ya. Jadi string length-nya ini jumlah dari karakter example domain kemudian dikurangi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dimulai dari D, kemudian berjumlah 6 sama dengan domain. Jadi rumus ini bisa menargetkan tag H1. Oke, sekarang kita coba untuk substring after. Oke. Untuk substring after kita hanya membutuhkan 2 masukan, dan di sini saya akan coba untuk menambahkan example. Kemudian saya kasih spasi. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Substring after example, kemudian saya kasih spasi
sama dengan domain. Maka rekan-rekan bisa melihat ya, dengan rumus ini sangat cocok untuk menargetkan H1. Kemudian kita gunakan substring before. Oke, seperti ini. Kemudian jika before maka kebalikannya, maka kita akan gunakan di sini spasi domain sama dengan example. Oke, rekan-rekan bisa melihat, dengan rumus ini kita juga bisa menargetkan elemen ini. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah cukup jelas tentang apa yang telah saya jelaskan kali ini? Jika rekan-rekan masih bingung, silahkan ulang-ulang lagi video ini, atau rekan-rekan bisa langsung saja mengunjungi Riva Media. Di sini sudah saya jelaskan tentang penggunaan substring, substring after, dan juga substring before. Jadi rekan-rekan semuanya silahkan langsung saja mengunjungi alamat ini. Oke, sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.